sedikit tentang lapor berbahaya progres penanganan 10 ya LPP ya 10 lapor yang kemarin. Jadi lapor LPP 20 Oktober pukul 8 pagi yang masuk melalui WhatsApp LPP sebanyak 28.090. Ternyata melambat ya turunnya. Makin diri lambat turunnya. Sudah diverifikasi sebanyak 14.025 laporan, ada 322 aduan, 353 masukan, 432 pertanyaan, 12.000 lain-lain. Ini sedang dalam proses verifikasi sebanyak 14.365 laporan, telah diverifikasi untuk ditindaklanjuti sebanyak 437 laporan yang terdiri dari 239 masalah DJP dan 198 DJBC. Wah, berbalik sekarang. Tindak lanjut aduan pada periode 17 Oktober ada beberapa ini ya, kan kita cek ya. Ada aduan yang tidak benar, yaitu tidak benar bahwa bea cukai nongkrong yang saya bilang nongkrong di Starbucks tiap hari ternyata bukan bea cukai. Coba kasih fotonya kemarin. Ini Pak. Nah, ternyata bukan bea cukai ini, Starbucksnya ini. Coba itu dari CCTV. Dari CCTV. Tadi play. Harus kita tutup Pak. Nggak bisa play. Bisa play, bisa. Ini play. Video. Ya, ini videonya. Jadi kita datangin Starbucksnya, kita cek seperti apa sih videonya. Ternyata bukan orang asing. Ini video lain dia mau. Jadi bukan orang bea cukai. Terus yang kedua juga tidak benar ada pungli kantor wilayah Tanjung Pinang. Laporan tersebut ternyata tentang pajak daerah. Ada lagi tidak benar bea cukai Marunda meminta pembayaran tidak resmi denda cukai. Lo kalau bikin kayak gini orang nggak percaya semua itu tidak benar. Ada yang benar nggak? Tidak benar pemeriksaan jalan merah bea cukai memakan waktu lama. Pengadu tidak bisa, yang kedua, pengadu tidak bisa dikonfirmasi, namun akan dilakukan pendalaman lebih lanjut. Yang pertama, dugaan penjualan kembali bea cukai di Madura. Jadi gue nggak bisa ceritain, benar hasilnya begini. Ada di dugaan pemberantasan rokok ilegal bea cukai Tanjung Balai Karimun. Ini nggak bisa dikonfirmasi. Ya. Dugaan ketidakmampuan kewajiban perpajakan. Dugaan ketidakpatuhan kewajiban perpajakan di wilayah Tangerang. Kasus kontainer berisi selundupan garmen dari Batam. Dugaan suap sebesar 20 juta per kontainer. Nggak benar? Di dalam. Lagi di dalam. Ini lagi dalam ini. Pendalaman lebih lanjut, kalau pendalaman yang dilaporin. Ada aduan yang terbukti mengenai akun representatif di KPP 3 Raksa, namun bukan tindakan premanisme katanya. Tindakan yang dilakukan adalah akan bersifat mengingatkan tunggakan pajak sebesar 300.000 kepada wajib pajak pada waktu yang tidak wajar, yaitu pukul 5.41 pagi, dan mengancam akan mencabut status sebagai pengusaha kena pajak. Setelah klarifikasi kepada AR disebabkan karena beban kerja yang sangat tinggi dan takut lupa kepada AR, yang bersangkutan akan dilakukan pembinaan terkait komunikasi yang patut terhadap wajib pajak. Nah, masuk akal alasannya. Coba kasih santai sedikit ya, jangan dilatih aja, dihukum sedikit ya. Kan penjelasannya nggak masuk akal. Dia ngejar uang 3.000 jam 5 pagi. Agak aneh, stres, mabuk kali malamnya dia. Jamnya betul tinggal semua orang. Well, kasar sedikit ya. Ada juga pengaduan yang tidak benar. Jadi ada beberapa pengaduan yang nggak bisa di ini, nggak usah banyak-banyak, nggak usah di
nggak usah di ini betul ya. Betul. Ada juga ya. Udah nggak di ini ya. Jadi gini, kadang-kadang nggak bisa diklarifikasi karena mereka juga ragu yang nelpon siapa, orang pemerintah, tim ini apa bukan, atau orang lain memeras. Jadi untuk itu ini sama nih, sepanjang ini sih sama nih. Gitu. Untuk itu enggak, saya nggak baca detail, capek. Saya tahap lamanya kan berarti yang 300.000 nya. Jadi gini. Oh yang baru ya, ini yang baru nih. Nomornya Gini, untuk itu gini. Untuk itu, saya lupa kasih tahu waktu itu adalah nomor kontak yang akan melakukan konfirmasi ke pelapor itu harus clear. Nanti nomornya ada saya tahu disebutkan ini. belakang Ada Pak. Di layar, Pak. layar kan? Itu udah ya. Sudah. 0815 9966 662. Kita akan melakukan konfirmasi pakai nomor ini. Jadi kalau di luar nomor ini nggak usah diangkat kalau begitu ya, kecuali temennya ya. Kalau tidak angkat temen itu. Jadi kalau Anda mereka ngirim laporan ke saya, kalau yang nanya tentang laporan itu bukan nomor ini, jangan dijawab, jangan dipercaya. Jadi kita akan hanya melakukan pakai nomor tunggal ini, biar orang nggak takut. Nanti yang lapor pegawai pajaknya. Oke, ini pengaduan baru. 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak, saya manajemen perusahaan jasa di Kota Karawang, Jawa Barat, mau bikin PKP dipersulit. Akhirnya diarahkan bikin via orang dalam, dimintai biaya 10 juta. Terima beres PKP. Tolong Pak, jangan persulit pembuatan PKP. Masa kita mau bayar PPN dan PPH? Dipersulit, bukan dipermudah. Nanti dijawab ya. Siapa? Kalau dia pelap ya. Intinya nih beda, bukan orang pajak nih, Inspektorat Jenderal dengan orang-orang yang di sana, orang-orang beliau semua. Yang kedua, lapor Pak, untuk AR jangan seenaknya sendiri kalau bikin SP2DK. Isi suratnya indikasi belum ini, padahal tiap bulan laporan PPH 21 karyawan bayar pajak, PPH 25 badan bayar pajak, PPH 25 OP untuk direktur program PPS. Dulu juga sudah ikut untuk OP, masih aja dapat surat bikin risih. Bikin risih ngancamnya kalau nggak ikut kemauan AR, dengan santai bilang pemeriksaan AR sok paling benar. Untuk KPP Pratama Pati dan pimpinannya khususnya AR. Coba lihat di Pati Pak. Iya Pak. Lu ada pemeriksaan sekarang? Di Pati ada orang. Harus kirim dari sini. Oh, tekor juga Pak. Terbang juga. Kayak kereta bisa. Yang enggak di monitor aja. Siap. Halo Min, kalau boleh usul di Semarang ada pengawal pegawai pajak yang main kotor Min. Perusahaan saya disuruh bayar 3 juta tahun ini, tolong ditindaklanjuti. Padahal perusahaan saya taat pajak, tapi pegawai pajak tersebut bilang kami tidak taat pajak. Pegawai mencari-cari kesalahan kami. Follow up ya. Ini ada semua nih, nanti di follow up ini. Tapi emang ada ya, masih ada begitu ya. Coba cek yang tadi. Untuk bea cukai, lapor Pak, saya Aldio dari Lampung. Saya ingin melaporkan jika belum ada penanganan khusus terkait beredarnya suplai rokok ilegal di Lampung, khususnya di daerah Lampung Tengah dan Lampung Selatan oleh tim bea cukai Lampung. Rokok tersebut masih marak beredar terang-terangan di toko-toko grosir, toko agen besar, merek Krastel dan sebagainya di daerah Bandar Jaya Metro dan Kalianda. Mohon sangat Pak tindakan tegasnya agar hal ini segera berakhir. Pak Dirjen, Siap. Presiden, Kita laksanakan Pak. oke. Mohon dicek Bea Cukai Jambi juga banyak rokok ilegal masuk dari Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Terima kasih. Kami ya. Selamat siang Bapak, daerah kami pengurusan PPBKC
untuk usaha UMKM rokok kretek begitu susah, khususnya untuk wilayah Madura. Kami mengadakan cek lokasi saja, ada yang sampai 1 tahun belum terlayani. Apa tuh? Ini Pak, apa namanya, nomor untuk usaha rokok. Ditutup apa gimana? Kenapa susah? Bukan susah Pak, mungkin ada administrasi yang mungkin tidak bisa dilengkapi. Kita arahkan untuk dilengkapi. Coba deh, Ya. di follow up sana, jangan diajarin lah orang sana.